bagaimana proses belajarnya, kita harus bertransformasi dari kelas tradisional menuju ke kelas modern atau yang lebih kenal dengan istilah flip classroom, karena itu dibalik. Jadi, kalau kita lihat proses pembelajaran tradisional, kita sering fokusnya ke synchronous learning, kan? Yang sebelah kanan bawah, di mana pertemuan di dalam kelas, baik yang daring maupun luring, itu fokusnya lebih banyak distribusi informasi saja. Dan tadi saya katakan, anak-anaknya pasif, menggunakan one size fits all approach, satu menu untuk semua. Dan itu yang akan tumbuh hanya nalar rendah, lower order thinking skills. Maksimal di C3, yaitu aplikasi. Nah, dulu di kelas tradisional, sebetulnya higher order thinking skills-nya itu diharapkan muncul secara individu. Jadi di luar kelas. Kan. Nah, kalau sekarang di kelas modern itu dibalik. Makanya disebut dengan flip. Di mana kalau kita bicara materi-materi, itu bisa dilakukan di luar kelas, asynchronous learning. Jadi tadi menggunakan LMS misalnya, mau belajar apa saja kita bisa tempatkan materi di sana. Jadi itu bisa dilakukan secara individu oleh anak-anak. Nah, tetapi tidak menghilangkan guru. Tapi fungsi guru sudah tidak lagi menjadi pemberi informasi. Lebih ke untuk konsultasi, diskusi, debat, bedah kasus, presentasi, dan lain sebagainya. Ini akan mendorong nalar tingkat tinggi. Jadi, kenapa disebut dengan flip classroom? Karena dibalik yang tadinya dipakai untuk synchronous, ketemu guru itu untuk belajar informasi, sekarang informasi itu dilakukan secara asinkronus di luar kelas. Guru tetap penting, tetapi untuk didorong untuk nalar tinggi. Mungkin demikian materi saya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akan kembalikan ke moderator tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Indra Karismiaji yang telah membuka cakrawala kita hari ini, insight-insight baru mengenai teknologi pembelajaran, dan kebetulan Pastor, Suster, Ibu, Bapak, Pak Indra itu memang sedang hari-hari ini mengembangkan pendidikan STEAM ya Pak Indra ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Gitu ya. Jadi ini masih ada sekitar 15 menit untuk sesi ini. Boleh saya buka tanya jawab, tetapi sebelum tanya jawab, silakan Pater, Frater, Suster, Bruder, Ibu Bapak untuk mengisi link yang di kolom chat. Dan sambil mengisi link, silakan jika ada yang mau bertanya, mumpung ini ada pakarnya, silakan menyampaikan langsung. Saya persilakan. Pak Indra, boleh? Monggo, Pak Pastor Karolus, ya, langsung saja. Pak Indra, sedikit sharing saja, lalu sekaligus siapa tahu ada masukan dari Pak Indra. Jadi, ketika kita masuk di masa pandemi, terus terang memang kami semua kaget ya di tempat kami di Makassar. Nah, mulai bulan Maret itu, saya ingat 17 Maret 2020, ya sampai sekitar bulan Mei itu, pokoknya bagaimana pelajaran dilakukan secara online itu bisa terjadi karena bantuan Roh Kudus mungkin. Jadi, nah akhirnya di sekitar bulan Mei itu kami dapat mulai berpikir bagaimana dengan membuat sistem sendiri. Kami tembusnya itu lewat tadi, walaupun ya tadi Pak Indra menyinggung soal Google, kami dapatnya fasilitas waktu itu coba kontak, lalu dapat akhirnya pengabulan dari Google untuk dapat akun sendiri. Ya, jadi ypn.org.id itu akhirnya kami dapat untuk sekolah-sekolah kami, dan sepanjang mulai 2020 hingga hari ini,
kami pakai itu. Jadi semua guru dan peserta didik itu mendapat itu. Dan memang kami sangat terbantu. Jadi orang tua merasa dengan kondisi seperti ini segala-galanya bisa berjalan dengan lebih baik. Dengan ya, memang yang kami dapat itu yang basic ya, masih sedikit terbatas. Tetapi sekurang-kurangnya kondisi ini membuat proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, memang persoalannya seperti yang dikatakan oleh Pak Indra tadi. Mungkin kita pakai awalnya itu teknologinya teknologi seperti itu yang baru, pakai Meet dan sebagainya. Tetapi memang yang jadi persoalan banyak ketika itu dan sampai sekarang memang kami masih berhadapan dengan 1-2 orang guru. Mentalitasnya ini, mentalitas untuk berubah, menggunakan alat-alat baru, yang teknologi yang terbarukan itu, dengan cara yang baru juga, bukan dengan cara yang lama. Sehingga di awal pembelajaran tahun 2020 itu kami sepakat kumpul lagi, mulai melihat seluruh proses pembelajaran dan mulai membuat apa ya, kita padatkan karena model pembelajaran di ruang kelas akan sangat berbeda dengan model pembelajaran online. Jadi itu tahap kedua yang kami tempuh, sehingga kita menggunakan ya istilah kurikulum yang kita sederhanakan seperti itu. Nah, ke depan nanti tadi sudah ditawarkan menyangkut kelompok SD tadi dengan learning management system yang baru, ditawarkan Office 365, lalu tadi menarik bagi saya itu jelajah ilmu seperti itu, dan itu pasti akan sangat menarik, sangat menentukan. Tetapi mungkin satu hal, berdasarkan pengalaman saya, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian juga ini adalah perubahan pola pikirnya tadi. Mindset dari kita semua, baik dari tingkat yayasan dan sampai ke guru dan bahkan orang tua. Nah, bahkan orang tua menyangkut penggunaan learning management system, IT dalam proses ini, lalu model-model pembelajaran dan sebagainya. Mungkin hal ini baik ya, sekaligus menjadi usulan juga kepada teman-teman yang akan mendampingi nanti. Salah satu hal yang menurut saya patut menjadi dasar supaya perubahan ini membawa efek itu adalah bagaimana mentalitas kita, bagaimana apa ya, semangat dari dalam itu justru bagi saya itu akan sangat menentukan, karena saya belajar dari beberapa guru-guru saya juga yang memang berangkat dari titik yang sangat rendah tetapi berjuang akhirnya bisa. Tetapi ada yang sebenarnya masih punya potensi tapi sepertinya sudah stagnan dengan apa yang mereka miliki. Makanya yang keluar adalah keluhan ya, mas berkeluhan dari A sampai Z dan sebagainya. Nah, itu. Jadi itu saja sedikit tanggapan saya setelah mendengarkan pemaparan Pak Indra yang begitu yang memberikan inspirasi baru. Demikian Pak Indra. Siap. Ya. Terima kasih, Pastor. Ya. Ya, terima kasih Pastor. Yang pasti nanti tampaknya Pak Indra banyak berdinamika dengan yang jenjang SD ya Pak Indra ya? Di Betul. TOP ini ya. Jadi tenang Pastor, nanti Pak Indra pasti akan total dalam hal ini. Kebetulan memang di bidangnya soal teknologi dan pembelajaran. Masih adakah yang lain selain Pastor Carolus? Tapi saya nanggapi dikit, boleh ya? Boleh monggo Pak Indra. Tadi yang disampaikan Pastor memang penting sekali, sesuai dengan yang saya sampaikan. Nggak bisa hanya infrastrukturnya aja, Pastor. Atau nggak bisa juga, oke, sekolah sudah pakai Google Workspace misalnya. Ya. Tapi tadi mindset-nya nggak diubah kan, masih mengajar dengan cara yang lama, percuma kan. Jadi tadi 3 hal itu yang memang harus menjadi program dari setiap yayasan. Infrastrukturnya, infostrukturnya, dan infokultur. 3 ini harus disiapkan bersama-sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena nanti pasti pincang dan akhirnya nggak efektif. Gitu. Mungkin itu Pak Adi dari saya. Baik, terima kasih Bapak.
Masih adakah? Monggo Romo Martinus Hadi Siswoyo. Suaranya Oh, sudah. Oh, belum terdengar Romo. Volumenya mungkin Romo, belum terdengar Romo. Tadi sempat terdengar, tetapi putus. Belum bisa Romo. Tampaknya terkendala sound Romo. Iya, nggak keluar suaranya Romo. Iya. Mungkin keluar dulu, masuk lagi Romo. Mungkin harus pakai headset. Ya, tapi Romo tampaknya bisa mendengar suara kita. Ya. I-mute-nya dibuka Romo. Ya, tadi sudah di Mas. Nah, sudah Romo. belum loh. Belum. Oh, masih belum Romo ternyata. Jaringan Romo merah itu. Udah putih Pak. Belum. Tampaknya memang terkendala sound card. Pakai chat aja Romo. Ya, boleh dicat Romo. Sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sayang masih 5 menit kalau kita tinggal. Waktu sangat berharga, sementara kita tidak setiap kali bertemu dengan Pak Indra Karismiaji. Mungkin sambil nunggu Romo yang Baik, yang lain mungkin? sambil nunggu Romo. Suster, Bruder, Pastor yang lain? Ibu Bapak? Tidak ada. Baik. Ada? Ada. Iya, Benar. dari Silakan. Romo Sergius. Romo, silakan Romo Sergius. Selamat pagi Pak Indra, jumpa lagi ya. Apa kabar Romo? Sehat Ya, kan? sehat dari Sibolga. Puji Tuhan. Ya, saya sendirilah tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indra kepada kami peserta Popis Maya ini tentang hal-hal yang terkait dengan relasi pembelajaran dengan teknologi. Apalagi tadi menyebutkan 3 dimensi penting dalam pembelajaran itu kan ada infrastruktur, ada infokultur. Ya memang ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah memang dengan pandemi sekarang ini memompa semua kita lah, termasuk Bapak dan Ibu guru ya, untuk mencoba bergaul dengan alat-alat teknologi seperti itu. Nah hanya saja memang kultur untuk sampai ke sana ini belum bisa menyentuh sanubari para pendidik dan juga tenaga kependidikan kita. Karena kebanyakan ini masih berkutat kepada yang namanya infrastruktur seperti tadi. Tapi ini karena dipicu oleh beberapa hal, ya misalnya soal jaringan yang katakanlah tidak terlalu meyakinkan kita untuk bisa berakselerasi dengan dunia teknologi. Yang mungkin beda kalau misalnya dunia perkotaan, tapi dunia pedesaan yang juga tersebar banyak sekali sekolah-sekolah Katolik, ya ini menjadi hal yang sangat sangat susah. Ya mau dibuat blended learning seperti yang dikatakan tadi juga susah, mau full untuk untuk online juga susah, untuk offline juga susah. Ya akhirnya memang banyak peserta didik kita, anak-anak kita yang tidak bisa belajar dengan baik berkaitan dengan itu. Nah, bagaimanalah kira-kira
pemikiran Bapak Indra supaya dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang dimiliki di banyak tempat kita di kampung-kampung, di desa-desa dengan jaringan-jaringan seperti ini ya bisa teratasi seperti itu. Atau model-model pembelajaran yang ya macam manakah sehingga anak-anak kita ini tidak terlalu jauh dari dunia mereka sekarang, dan ya artinya bahwa memang mereka bisa menerima pendidikan, menerima pembelajaran, pengajaran dengan baik juga seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, berkaitan dengan tenaga pendidik kita ya. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan yang pertama tadi, karena di situasi di lingkungan pedesaan ya. Karena ya beberapa waktu lalu misalnya dari guru inovatif itu juga pernah mencanangkan kegiatan belajar bersama untuk menguasai Microsoft Office 365 ini kan. Dan seperti di tempat kami, di yayasan kami sungguh-sungguh mengharuskan kepada para guru kita untuk mengikuti itu, dan bahkan kita mendesak itu untuk sampai kepada mendapatkan sertifikat dari guru inovatif itu. Tetapi toh tetap tidak bisa sampai ke sana karena memang terhalang dengan jaringan-jaringan yang selalu itu. Apakah memang karena sungguh-sungguh jaringan yang kurang bagus, atau karena memang kemampuan Bapak dan Ibu guru kita yang tidak bisa sampai ke tahap itu? Nah, itulah kira-kira kendala-kendala yang dimiliki. Nah, bagaimana pendapat Bapak dalam hal itu ya untuk meningkatkan suasana iklim pembelajaran yang lebih baik supaya bisa sesuai dengan atau menjawab tuntutan teknologi, tuntutan zaman digital sekarang. Begitu Pak Indra, terima kasih. Silakan langsung Bapak Indra. Ya, terima kasih Romo Sergius. Seperti saya sampaikan tadi, memang kita tidak mengesampingkan kondisi infrastruktur yang belum merata ya. Nah, justru itu yang memang bagaimana kita berpikir dari tidak ada menjadi ada. Dan saya selalu yakin setiap ada upaya, setiap ada masalah, pasti kalau kita berupaya ada solusinya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan, apalagi khusus dengan sekolah Katolik ini, mumpung Menkominfo-nya orang kita, ini bisa kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhan supaya beliau punya dirjen yang namanya bakti, itu kita bisa fokuskan ke daerah-daerah kita mungkin begitu. Itu Pak Joni Plate sudah pernah menyampaikan itu salah satu yang bisa kita lakukan bersama secara sekolah Katolik gitu, secara ini kita lakukan bersama untuk itu bisa. Jadi ada kebutuhan lah, kita bisa menghadap, saya bisa menghadap ke Pak Joni Plate untuk mengarahkan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita juga harus punya mindset, dimanapun anak kita berada, dimanapun sekolah kita berada, entah itu mau di pedalaman, entah itu di kota, pada saat mereka nanti sudah dihadapkan ke dunia kerja nggak akan peduli mereka berasal dari mana. Misalnya, mau kerja di Bank Mandiri misalnya, kan nggak mungkin mereka mengatakan, oh mohon maaf saya dari daerah pedalaman, sekolah saya nggak ada komputer, nggak ada internet, jadi saya nggak bisa pakai komputer, nggak bisa pakai internet. Itu manajer HRD-nya ya ketawa aja kan. Mau kerja di sini, kamu mau dari manapun tetap harus punya kualifikasi tertentu kan. Nah itu yang menurut saya juga kita harus pikirkan bersama. Bagaimana walaupun kita berada di tempat yang sulit, tetapi akses terhadap penggunaan teknologi, karena eranya ini adalah era teknologi, jangan sampai ketinggalan. Yang justru sangat berbahaya, yang sudah berada di kota, tetapi tadi model pembelajarannya masih 3.0. Kita harus menyiapkan untuk yang 5.0. Nah, tentunya tadi Romo, langkahnya adalah dari yayasan harus membuat renstra, harus membuat rencana pengembangan sekolah. Kan? Bagaimana semua sekolahnya itu bisa sekolah 5.0.
Dan itu kalau kita lihat negara yang seperti Singapura saja tadi butuh 25 tahun untuk mengelola 300 sekolahnya kan. Kita ini kumpul ini udah lebih dari 300 sekolah, itu sudah lebih dari Singapura kan. Mungkin kita akan butuh lebih dari 25 tahun, tapi kan nggak masalah. Karena memang itu harus kita siapkan kan. Jangan sampai malah tidak ada persiapan sama sekali dan kita berharap ada terjadi perubahan. Minimal itu sih kalau menurut saya, dari yayasan harus punya renstra, harus punya persiapan untuk transformasi kan. Jadi jangan business as usual, tapi harus buat renstra transformasi. Itu Romo, pandangan saya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi juga. Satu lagi, karena memang sudah menunjukkan pukul 11, tapi saya masih memberi kesempatan untuk satu pertanyaan sebelum Pastor Crispinus tadi siapa ya? Iya. Saya. Saya Oh, Pastor Chris. Pastor Terima kasih. Crispinus dulu. Ya, terima kasih Pak Indra memberi pencerahan. Barangkali ini sekedar usul untuk kita semua di konsorsium Ismaya ini. Untuk tahap-tahap pertama untuk meningkatkan kualitas itu barangkali dengan learning management system, siapa tahu bisa satu untuk konsorsium kita ini, dan juga nanti pelatihannya untuk membuat kontennya. Jadi kita semua bisa mengaksesnya bersama untuk kita buat konten yang sama. Mungkin sekolah yang satu hebat membuatnya guru-gurunya ya, tapi sekolah yang lain tidak belum, sehingga kita nanti berbagi. Karena itu kemarin juga dikatakan kan kesatuan kerjasama kita ini tidak berhenti 3 bulan ini, bisa untuk selanjutnya. Lalu bagaimana kita membuat, paling tidak itu tahap demi tahap kita membuat perencanaan kontennya yang bisa dibaca oleh anak yang di tempat lain yang tidak ada aksesnya hari ini, lusa boleh dibacanya untuk memperkaya. Karena ada tadi juga ketika disampaikan oleh Pak Indra kan infokulturnya. Jadi pelan-pelan dia hari ini belum punya kesempatan untuk mengaksesnya, tapi minggu depan barangkali ketika ada bagus jaringannya, punya pulsa, begitulah ya. Jadi bisa dia belajar. Jadi kapan saja dan di mana saja. Jadi konsorsium Ismaya ini mungkin ya kita berupaya gotong royong kita untuk membuat itu ya, mencipta apakah seperti yang tadi bersama kita membuat seperti jelajah ilmu itu, karena itu berbayar atau ke sana arahnya nanti. Karena dia berbayar, sekolah ini tidak bisa masuk ke sana, hanya sekolah yang sedikit ya adalah surplusnya barangkali, sehingga bisa masuk berlangganan dengan jelajah ilmu itu. Tapi kalau kita satu mungkin bisa. Itu saja sebagai pemikiran, sebagai tambahan untuk kita. Barangkali nanti Pak Indra ya bisa menolong untuk membuat untuk kita. Ya, itu saja. Terima kasih. Monggo Pak Indra kalau mau ditanggapi langsung. Siap, Pastor. Ya, saya memang ingin punya cita-cita bagaimana sekolah Katolik itu bisa saling berkolaborasi terus, ya kan, saling berbagi. Itu sangat penting lah kan untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan POP ini menjadi langkah kebersamaan kita kan gitu. Jadi antar sekolah Katolik jangan saingan terus, gitu. Jangan rebutan siswa terus, tapi kolaborasi. Ya, benar Pak. Ya, kolaborasinya makin ditampakkan. Ya. Terima kasih Pastor, salam sehat. Ya, salam sehat Pak. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih Pak Indra. Suster, Bruder, Pastor, Pater, Bapak Ibu semua saja, sesi pertama sudah berlangsung 2 jam lebih 5 menit.
Terima kasih kepada kesetiaan Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua, dan terima kasih kepada Bapak Indra Karismiaji dengan cakrawala dan insight-insight baru bagi kami hari ini. Kiranya hari ini kita menambah ilmu, atau kalau tidak, setidaknya kita di-reminder lagi betapa pentingnya kita juga mempelajari ilmu-ilmu baru, terutama untuk hal-hal yang kita memang belum menguasai. Untuk sesi ini telah berakhir dan kita akan menutup dengan doa. Mas Adi, Ya, itu di Pastor? link evaluasi saya coba buka, tetapi saya tidak tahu apakah teman-teman lain mengalami hal yang sama. Saya buka, tetapi ini ada beberapa nomor yang kosong saja, tidak ada pernyataannya. Oh, Ya. kemungkinan karena jaringan, Romo. Yang lain bisa jaringan, mengisi. Ya. Oh gitu. Ini tapi boleh nanti sore ya? Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Punya kami di sini lancar, lengkap semua. Oh, gitu. Oh, ya. Terima kasih. Nah, kalau tadi dibuka dengan Anging Mamiri oleh Pastor Carolus, bolehkah kalau hari ini untuk menutup sesi pertama, kami ingin memohon berkat Tuhan melalui Pastor Sergius. Kita tutup dengan doa dan nanti mohon berkat sekalian ya, Pastor ya. Ya baik, para pastor, suster, bruder, frater, dan Bapak Ibu semua, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, setengah hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena kami merasakan bahwa Engkau sungguh menyertai kami sejak mengawali pertemuan kami tadi pagi jam 9 dan mengakhirinya pada jam sekarang jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau menyertai kami dalam pembicaraan-pembicaraan kami, terutama dari Bapak Indra Karismiaji dan juga dari moderator kami Pak Adi yang senantiasa mendorong dan menyemangati kami untuk berani melihat hal yang baik dan melaksanakan hal yang baik berkaitan dengan penataan, pengelolaan pendidikan kami bersama dengan konsorsium Ismaya ini. Kami masih mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami pahami dalam pertemuan kami ini, sungguh-sungguh membantu kami untuk bertumbuh dan berkembang, dan akhirnya kami bisa melaksanakan hal-hal yang penting, yang baik, untuk kelanjutan pengembangan pendidikan di unit-unit sekolah kami, dan juga di yayasan kami, dan terutama di konsorsium Ismaya yang kami cintai ini. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pastor. Terima kasih Pak Indra, Suster. Terima kasih. Pastor, Romo, Suster. Selamat istirahat. Foto dulu. 2 jam, berapa jam foto dulu. istirahat ini ya? Jam berapa? Jam nanti? Kita Jam 3 mulai sore. lagi jam 3 sore. 12, 1, 2, 3, 4 jam istirahat ya lama. Oh, jam 4 3 jam sore. istirahat ya. 11, 12, 4 jam 1, 2, istirahat. 3. Ya. 4 Kita akan jam. foto Jadi dulu. boleh Iya, Frater. boleh Makan, tidur Wak. dulu, boleh tidur Boleh. dulu. Iya, makan. Orang Manado makan. Tapi jangan lupa bangun. Tapi jangan lupa bangun. Serem Margaret jangan lupa Manado bangun ya. makan. Ya, ya. Ya, Baik. Vita jangan lupa bangun ya. ya. Sekarang kerja. Ya, kirim makanannya. Kita makan bersama virtual. Ya, betul. Ya. Ya, Makan Frater, virtual. makan saksang. Oke, makasih. Makan Terima kasih virtual. semua. Terima kasih Pak Indra. Tidak foto Terima kasih. bersama dulu. Terima kasih Tidak banyak. foto bersama. Udah Pak Adi fotonya. Udah foto? Belum. Sudah. Sudah foto? Foto dulu Sudah, supaya saya Pastor post. Chris sudah foto. Udah. Pas Supaya saya Pastor mau Chris sudah posting. foto tuh. Iya, Sudah sudah saya foto. posting nanti. Ya. Nah, Udah. ya. Oke. Foto bersama Foto 2 dulu. kali. Ya.
Sudah foto 2 kali. Ya, Ya. jangan lupa kirim di grup ya, Bu Ya. Agnes. Ya, siap. Kirim di grup. Ya, Pastor. Pastor. Ya. Supaya Sampai saya ketemu. posting, supaya saya posting di Facebook. Wah, luar. Untuk pakai bahan pakai bahan TikTok dulu, Brother. Ya, Oh iya, TikTok. kirim di TikTok juga Romo Karolus. Ya. Iya. Supaya muka Romo Karolus ada di TikTok. Sampai ketemu nanti sore. Oke, sampai ketemu. Ya, nanti sore. salam Ketemu sehat. nanti sore. Salam sehat Sehat semua. selalu. Indra, makasih Pak Indra. Sama-sama. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih ya, Pak Indra. Indra, salam semua. Selamat istirahat semuanya. Ya, kita istirahat. Selamat istirahat.